Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, malam ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, yang lagi panas-panasnya menjadi trending topik saja. Trending topik. Nah, mungkin sudah terkenal di mana-mana orang ini. Namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, dari namanya saja sudah Saifuddin. Pedang agama saja. Ibrahim. Nama salah satu nabi yang kita imani ya. Oke. Jadi Ustaz, orang ini banyak sekali opini-opini yang kontroversial. Ya. Yang paling yang baru-baru nih Ustaz ya. Dia mengatakan bahwa kalau bisa Kemenak ya Ustaz ya. Dia sarankan ke Kemenak untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran karena ayat tersebut mengandung Provokasi. Terus dia bilang lagi kalau bisa semua pesantren yang ada di Indonesia diubah semua kurikulumnya, ataupun ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren itu dicopot atau dipecat ustadz-ustadz yang mungkin mengajar atau radikal gitu. takut dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Jadi memang sosok seorang Saifuddin Ibrahim ini bukan hanya menjadi sebuah ancaman besar buat umat Islam. Ini sudah berkaitan dengan penistaan. Karena kita sudah tahu mungkin 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, dia sudah dipenjarakan karena kasusnya dalam menghina agama Islam, yang ketika dia naik kendaraan gokar itu, di situ dia menyuruh kepada supir itu untuk pindah saja. Kebetulan karena pada momen itu bersamaan dengan momen Isra Mi'raj. Dia menyatakan kalau Isra Mi'raj itu hanya dongeng belaka, dongeng buatan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu semenjak dia pindah keyakinan, banyak sekali opini-opini dia yang sangat kontroversial, mengganggu ketentraman umat Islam di Indonesia. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita lihat biodata dari Saifuddin Ibrahim tersebut. Ini. Saifuddin Ibrahim juga dikenal sebagai pendeta Abraham bin Moses. Dulunya ia beragama Islam dan berpindah ke Kristen pada tahun 2006. Saifuddin Ibrahim lahir 26 Oktober 1965 dan menghabiskan masa kecil sampai remajanya di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ia terlahir dari keluarga Muslim yang taat. Usai kuliah, Ibrahim mengajar di pesantren Darul Arkom, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tahun 1999, ia mulai mengajar di Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, salah satu pesantren besar di Indonesia, pimpinan Syekh Aspanji Gumilang, dan memiliki masjid yang bisa menampung 150.000 jemaah. Setelah pindah ke Kristen, Saifuddin Ibrahim mengubah namanya menjadi Pendeta Abraham Ben Moses. Dia menikah dengan putri tokoh Jepara dan dikaruniai 4 anak. Kemudian pada 5 Desember 2017, ia ditangkap atas dakwaan ujaran kebencian dan divonis 4 tahun penjara. Itu tadi biodata dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi gimana saat ini? Ya, kita sih meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam kalau dari kami sendiri sih, dari kita, pada umumnya masyarakat Islam Indonesia meminta, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam meminta tindakan tegas pemerintah untuk menindak tegas seorang Saifuddin Ibrahim untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dalam mengomentari atau menghakimi agama orang lain. Jadi siapapun, kami sangat respect kepada orang-orang yang masuk Islam, ya, tapi tidak menjelekkan agama sebelumnya. Begitu juga kami menghormati atau menghargai, Ustaz. Kita patutnya menghormati atau menghargai pilihan orang-orang yang awalnya memeluk agama Islam, kemudian dia pindah. Ya, karena salah satu ayat dalam Al-Quran ya, wallahu ladzi ya'lamu an dhalla an sabilihi, kata Allah ya. Jadi sebenarnya Allah udah tahu kok siapa yang sesat dari jalannya. Jadi Oke. Jadi teman-teman, ini pendeta ini sangat menarik teman-teman. Ada sebelum dia memeluk agama yang sekarang yang dia yakini, ternyata beliau ini salah satu pimpinan pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu saja. Nah, jadi di pondok ini ada ribuan santri dan ribuan santri ini dipegang oleh 300 guru, dan 300 guru itu dipegang lagi sama 12 pimpinan. Nah, salah satu pimpinan di pesantren itu ternyata pendeta ini, Saifuddin Ibrahim ini. Nah, coba kita bayangkan ya. Jadi beliau ini salah satu ulama di pesantren itu. Kok bisa saja? ya. Jadi ini saya mengingatkan saya pada sosok yang juga sangat kontroversial di Pakistan, yaitu Salman Rushdie yang awalnya beragama Islam juga. Beliau juga seorang yang kalau mau dibilang mendalami agama ini ke dalam, tapi pada akhirnya pindah. Setelah pindah, dia menulis sebuah buku Satanic Verses yang berarti ayat-ayat setan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau dibilang sosok Saifuddin Ibrahim ini sama seperti Salman Rushdie. Oke. Jadi, selain kita meminta ketegasan pemerintah untuk menanggapi dan memberikan sanksi tegas kepada Saifuddin Ibrahim, kami juga berharap juga jika ada oknum-oknum yang mungkin pindah dari Islam ke agama yang dipilihnya, sebaiknya tidak menjelekkan agama yang dianut sebelumnya. Begitu juga oknum-oknum yang memilih masuk Islam agar tidak menjelekkan agama sebelumnya, biar tidak adanya gesekan antara umat beragama. Jadi gimana? Betul kan? Dan juga Islam itu sangat apa sih? Dia sangat toleransi dan sangat menghargai pilihan masing-masing. Karena kita juga percaya, Ustaz, ya, dalam agama ini yang diberi hidayah dan yang tidak diberi hidayah itu sudah suatu hal yang biasa menurut kita. Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini kita tidak bahas saja. Cuman karena sudah berlebihan, dan sampai kitab suci kita diminta untuk hapus 300 ayat, itu sudah sangat
sangat berlebihan saja. Iya, sangat berlebihan Dan sekali. kita agama Islam ini tidak pernah diajarkan seperti itu. Kalau seandainya kalian menganut agama yang kalian imani, silahkan, kami persilahkan. Kami tidak pernah tidak pernah permasalahkan. Ya. Jadi Islam itu kalau seandainya kita yang beriman, sudah kalian beriman, ibadah apa yang diperintahkan, yang wajib ya dikerjakan, dan Yang jangan ditinggalkan. jangan pernah kalian berurusan mengurus agama orang lain. Iya. Nah, gitu. Bahkan banyak orang yang mempersalahkan kata kafir ini, Ustaz. Iya. Nah, kata kafir ini sendiri sudah ada sejak dulu kala. Iya, kafir itu kan artinya orang yang diri kan? Dari hidayah. Nah, dari hidayah. Jadi kalau misalnya orang menganalogikan kafir itu orang yang tidak beragama, itu salah besar. Karena dalam kafir yang kami pelajari itu dalam kamus bahasa Arab artinya orang-orang yang menutupi diri dari hidayah Allah. dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kafir itu juga bisa disebut sebagai non Muslim gitu dalam kepercayaan agama kami. Jadi kami meminta kepada teman-teman semua untuk menyikapi hal ini dengan dengan bijak saja. Dan teman-teman, Al-Quran itu bahasa yang sangat indah, ya, sangat indah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Arab di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang sangat indah. Bahkan kafir itu pun sendiri itu bahasa yang sangat halus, lembut sekali. Maksudnya orang-orang yang menutup diri dari hidayah Allah itu sangat lembut sekali kalau seandainya kita belajar bahasa Arab. Tapi karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia sendiri yang menganggap kalau kafir itu tidak mempunyai agama, padahal sebenarnya tidak seperti itu pemahamannya. Jadi Ustaz, mungkin yang kita minta aja untuk terakhir kali ya, semoga tidak ada lagi oknum-oknum Saifuddin Ibrahim lainnya yang membuat ricuh, membuat kontroversi di Indonesia yang kita kenal sudah dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Beragam agama yang ada di negara kita ini. Iya. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau seandainya ada orang-orang seperti ini, kita jangan langsung menyimpulkan maksudnya. Kita harus melihat dulu apa kira-kira yang dibahas sama orang ini. Bertabayun dulu. Bertabayun dulu. Tapi kita sudah bertabayun maksudnya. Iya. Ternyata orang ini sudah Meresahkan. meresahkan. Ya. Dia sudah sangat ikut campur dengan agama kita, Ustaz. Dengan agama Islam. Kalau seandainya dia memilih untuk berpindah dari Islam ke agama lain, silahkan, itu hak dia. La ikraha fid din, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada paksaan, dan kita juga tidak memaksa orang itu untuk masuk ke dalam agama kita, Ustaz. Iya, benar. Tapi yang kita sayangkan ketika sudah berpindah menjalankan agama sebelumnya. Nah, itu yang kita sayangkan. Iya. Dan juga saat mungkin kita pernah ini saya mendengar bagaimana mantan pendeta juga yang masuk Islam ya. Iya. Bapak Yahya Manuni juga yang kalau mau dibilang menjalankan agama sebelumnya. Itu juga sangat disayangkan. Tapi alhamdulillah juga sekarang beliau sudah bertaubat begitu. Beliau juga sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi ucapan-ucapannya seperti itu. Jadi mungkin ini saja yang kita bisa bahas malam ini. Ya. Mungkin ada tambahan lain Ustaz, sebelum kita tutup. Ya, jadi teman-teman, kalau seandainya pembahasan kita ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya, dan silakan komen. Kita membuka peluang untuk komen saja, yang yang kita diskusi lah, diskusi. Ya. diskusi dalam komentar. Silakan. Mungkin ada sesuatu hal yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke. Jadi kalau seandainya ada berita-berita yang update juga nanti, Update mungkin kita kita bisa sampaikan melalui channel kita ini. Nah, dan kita juga buat film, Ustaz. Iya. Jadi Ini artis. ini juga artisnya ini. Nah, jadi kita meminta dukungan teman-teman semua untuk demi lancarnya ya, demi semangatnya kita untuk membuat konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Walakum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.